Yang pertama, salam cinta, salam sayang juga kepada para guru, asatidz, murabi, dan kesepuhan semua yang di sini. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinul haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal zalimun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabul karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan seserius-seriusnya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan totalitas loyalitas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepangkeun abdi Handi Boni dongkap di Bandung. Tidak ada rencana untuk datang ke Rancah Ciamis. Lagi tidur pagi-pagi. Ada rencana ke Kuningan. Lebih penting itu pada ke Kuningan. Ketemu 300 pengusaha Kuningan. Aduh, duit hungkul. Wah. Tapi entah kenapa saya terhipnotis. Saya terpaksa gitu. Saya tiba-tiba cengkak langsung berangkat, mandi jam 11, bertemu Ayudia. Setengah 2 berangkat dari Bandung untuk ke Rancah Ciamis. Ke Ciamisnya sudah biasa karena istri orang Panjalu. Cuman saya nggak tahu Rancah ini ada apa. Tapi saya sering dengar nama Maung Bodas dan Wan. Namanya harum. Belum pernah berjumpa, tapi namanya harum. Pas panggil sengit. Aman soleh. Nah, dari awak namanya gitu. Uyuhan. Jadi Allah itu, saya suka doa gini Pak, Allahumma zukni hubaka wa hubba man ahabaka wa hubba man yuqribuni ila hubbika. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kataan dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, rizkikanlah kepadaku untuk senantiasa cinta kepadamu, dan rizkikanlah kepadaku untuk senantiasa dekat dengan orang-orang yang mampu mendekatkanku kepada dirimu. Dan kumpulkan aku dengan lingkungan, komunitas, organisasi, orang-orang yang mampu memotivasiku untuk lebih cinta kepadamu. Jadi kayaknya doa ini diijabah. Akhirnya ngegas sampai ke Rancah. Alhamdulillah bertemu dengan Al-Mukarram Fizullah Ta'ala Wa'an. Maka pertama saya sampaikan salam cinta, salam sayang, salam hormat kepada Uwa. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Uwa, memberikan kemudian kelancaran dalam setiap dakwah beliau, sehingga saya juga mendapatkan keberkahan. Sehingga awal mula kesini pengen banyak belajar Pak. Tapi alhamdulillah ternyata di Pasihan Mik. Padahal pun guru gak boleh terlalu sering ngomong, harus sering banyak dengar. Karena Allah menciptakan 2 telinga dan 1 mulut, 2 kali mendengar, 1 kali berbicara. Tapi ternyata Uwa mempercayakan untuk memberikan mic. Kalau udah dikasih, katanya, kata Rasulullah, kalau diminta nasihat harus, ada yang minta nasihat harus diberikan. Jadi yang pertama, salam cinta, salam sayang juga kepada para guru,
asatis, murabi, dan kesepuhan semua yang di sini semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Abdi ingat maung bodas, ingat kisah ayat tabi'in Pak. Namina Malik bin Dinar. Malik bin Dinar rahimahullah. Beliau sedang tahajud. Lagi tahajud di rumahnya malam-malam. Ketika lagi tahajud, tiba-tiba masuk perampok ke rumahnya. Begitu perampok masuk rumahnya, perampoknya istighfar. Jadi nu istighfar teh perampokna. Ari urang makmun keabusanku perampok sigana geus diduruk kita perampok teh teu urang meureun batur lah insyaallah di dieu mah katingali lah wajah-wajahna ge bercahaya di dieu. Pancaran keimanan ya insyaallah. Antara pancaran keimanan atau mendekati kematiannya tipis. Ya. Jadi pas masuk perampok ke rumah Malik bin Dinar, ternyata perampokna nu istighfar. Kumargi pas lebet ka bumina, naon. Nu bisa dicanda. Saur Malik bin Dinar, anjeun nuju naon, bade milarian naon. Saur perampokna teh nya abi bade ngarampok. Ternyata pirampokeun. Da aya tiasa dicanda. Kata Malik bin Dinar, seandainya kamu menginginkan sesuatu yang lebih berharga dari apa yang kamu inginkan, maka ambillah air wudhu dan sholatlah bersamaku. Ini amalan Malik bin Dinar. Ternyata menghadapi orang yang buruk juga dengan amalan yang baik. Quran surat Al-Fussilat wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsanu fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ternyata maling perampok yang niatnya buruk diterima dengan cara yang baik. Akhirnya perampok ini kemudian ambil wudhu dan sholat 2 rakaat bersama Malik bin Dinar. Sampai ke subuh sholat. Akhirnya sholat subuhnya berjamaah dengan Malik bin Dinar. Selesai sholat subuh, perampok ini bilang sama Malik bin Dinar, wahai Syekh, bolehkah saya nginap di rumahmu untuk belajar ilmu agama? Kata Malik bin Dinar, silakan kau menginap di rumahku selama apapun yang kamu inginkan. Akhirnya perampok ini nginep di rumah Malik bin Dinar, belajar ilmu agama, lalu kemudian pulang kembali ke kampung perampoknya. Ketika sampai ke kampung perampoknya, ditanya sama para perampok di sana. Jadi panggih jeung baturan-baturan. Ari baturan makan sok itu. Kadang lingkungan itu. Ditaros ke perampok nu sanesna. Anjeun ka mana wae? Tos kenging naon? Apa yang sudah kamu dapatkan selama ini ketika kamu sedang merampok? Kata perampok ini yang sudah dari Malik bin Dinar, sesungguhnya saya tidak mendapatkan apa-apa karena pada malam itu hati saya yang sudah terampok oleh kebaikan Malik bin Dinar. Jadi saya sampai di sini lancar, ternyata disambut luar biasa. Baru datang langsung disuguhin air hangat, lalu kemudian makanan. Walaupun tadi ada janjinya Patin belum datang itu Patinnya, tapi alhamdulillah. Di tos ayah jengkolna sedang masya Allah. Sebenarnya saya tidak suka jengkol Pak, tapi karena yang memberikannya wa'ano, saya makan jengkol. Karena saya yakin ada keberkahan dari makanan itu. Seperti kisah Imam Ahmad bin Hanbal ketika menjamu Imam Syafi'i. Maka saya yakin makanan yang saya makan ini halal lagi berkah, maka saya harus banyak makan supaya saya banyak berkah. Makanya tadi Uwa juga nyuguhin kopi ayat 2, 1 cappuccino, 1 kopi hidup, tapi teka candak dihandap ya. Hoyong nyobian roti Uwa, rokok Uwa tapi tadi pasien, terus teh tenang. Tapi mah nyungkeun ka Allah, teu ngarep ka jalmi teu kengi. Ke Allah dengan masihan karetek hate ti Uwa kanggo masih merek rokokna insyaallah. Ini orang ninggalin kayak kumaha dia. Bakal digeser ke tudutna. Jadi abi kacida bungahna pendak sareng orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Ada kitab lagi. Ini keren. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Kata beliau, jadilah manusia yang paling baik di hadapan Allah. Yang kedua, jadilah manusia yang paling buruk dalam pandangan dirimu sendiri. Yang ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan manusia yang lainnya. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, beliau mengatakan perkataan Ali itu alhamdulillah dong kopi nata. Padahal abdi tementa.
Abi mah mung iya tuh rokona ya. Rizki la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur Allah tambahkan nikmatnya. Kopinya ada, rokoknya ada. Kantun kat fatin insyaallah. Ya, fatin jeung sangu insyaallah. Tos kababayang gitu. Tapi tos kayak kalau ada janji Allah kepada orang yang takwa mah, kata Allah di Quran surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah keluarkan dari permasalahan, bahkan Allah datangkan rezeki dari arah yang gak disangka-sangka, gak diduga-duga. Jadi saya gak pernah menduga bakal dimuliakan seperti ini. Tapi karena kita gak boleh ngerasa mulia, tadi perkataan Ali bin Abi Thalib, kata Syekh Abdul Qadir Jailani menukil perkataan Ali bin Abi Thalib ini, sebaik-baiknya saya lebih baik kamu, seburuk-buruknya kamu lebih buruk saya. Itu perkataan yang luar biasa dan sangat melegenda. Itu yang saya pakai terus. Saya sekarang alhamdulillah, dulunya juga sama. Saya akampret, dulunya juga seorang yang brengsek. Tidak ada satu kemaksiatan pun mungkin yang kita tidak lewatkan. Tapi alhamdulillah Allah kasih hidayah. Sampai saatnya kemudian saya tausiah manut. Tiba-tiba kata guru saya, mana yang geus ngeunah tausiah? Geus ngeunah teuing di mimbar. Ayo we ngadugikeun ayat-ayat Allah. Ari nu amplopna gede hadisna sahih. Ari amplopna leutik hadisna dhaif. Lamun kupati mah sahih kali mah sahih. Jadi cek pun guru teh cenah teu kenging kitu dakwah teh. Kedah menyentuh masyarakat, menyentuh hati dan tidak banyak meminta, tapi banyak memberi. Nah, malam hari ini saya belajar dari Uwan betapa dakwah ini ternyata banyak memberi, tidak banyak menerima. Tapi justru rezeki terus datang kepada mau bodas. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semakin berkembang dakwahnya, semakin makmur organisasinya, semakin berkah di dalamnya insyaallah. Nasihat sederhana buat saya pribadi juga, yang tadi sudah dibahas. Ternyata kita semua punya permasalahan. Terlihat ini dari wajah-wajahnya, wajah-wajah banyak masalah. Kita semua kan gak lepas dari masalah. Tapi saya yakin gini, wah, koreksi kalau saya salah. Saya meyakini bahwa sebenarnya manusia mah gak punya masalah. Jadi yang ada itu ternyata potensi ibadah. Karena masalah mah tidak ada. Yang ada itu potensi ibadah. Ari istri masalah atau napi ibadah? Assalamualaikum. Ari punya istri itu ibadah atau masalah? Ibadah. Ari punya istri lagi ibadah atau masalah? Bukan langkung tarik. Pamajikan ngomongnya masalah. Ternyata semua mah sebenarnya ibadah. Punya istri ibadah, punya istri lagi ibadah, punya suami ibadah, punya anak potensi ibadah, punya usaha potensi ibadah, bahkan punya hutang juga potensi ibadah. Nggak ada masalah. Ketika jadi masalah itu ketika kita tidak ingat bahwa ini datangnya dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jadi mereka yang menyatakan kemudian yakin bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, bahwa kemudian bergantung berharap hanya kepada Allah, maka senantiasa dia akan menganggap semua permasalahan adalah potensi ibadah. Kata Ibnu Taimiyah, tanamkan 3 hal dalam ubudiyah menghamba kepada Allah. Yang pertama adalah menanamkan rasa takut kepada Allah, khosyah. Jadi takwa lah yang pertama, khosyah, sieun ka Allah. Kacida poek nak di luar teh, manggung poek upami tos dilebet kubur kan. Nembe ka hartos ternyata harta kita itu bermanfaatnya ketika kita diberikan di jalan Allah. Tenaga kita berikan di jalan Allah. Pikiran kita diberikan di jalan Allah. Air mata kita tertuntaskan di jalan Allah. Langkah kaki kita disibukkan di jalan Allah. Kendaraan kita dipakai untuk di jalan Allah. Siapa manusia yang paling bahagia? Yaitu manusia yang dikasih potensi oleh Allah. Baik harta, tenaga, pikiran, kaki yang bisa melangkah, tangan yang bisa bekerja,
handphone yang kita pegang, semuanya dipakai untuk ibadah kepada Allah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Saya ingat dulu Pak, langkah kaki, tangan, mata, pendengaran, hati, harta, semuanya dipakai untuk maksiat di jalan Allah. Itu manusia yang paling rugi dan bodoh. Semuanya dikasih dari Allah, tapi dia berani mengkhianati Allah. Maka saya ingat kata guru, kunci semuanya ternyata dari menghadapi masalah cuma satu. Kita pengen usaha, bingung pengen usaha, bingung modalnya dari mana. Kata Allah solusinya, wa may yattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka Allah akan berikan ide, Allah akan berikan gagasan, Allah akan berikan modal, orang yang bisa memodali, orang yang kemudian bisa membersamai. Asal kuncinya, wa may yattaqillah. Maka keluar berikutnya, yaj'al lahu makhraja, jalan keluar dari segala permasalahan kehidupan kita. Permasalahan diri, permasalahan keluarga, permasalahan anak, permasalahan lingkungan, semuanya dikasih. Kalau yakin kita sebenarnya sama Allah. Wa may yattaqillah, sing takwa. Apa itu takwa? Upaya kita yang tiada henti untuk terus taat sama Allah. Melangkahkan kaki sampai ke sini pun itu upaya takwa. Tadi yang paling jauh itu siapa? Wah, Zat aja. Masya Allah. Bayangkan Wah, itu Wah akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa di dunia dan di akhirat, saya yakin Wah. Maka kenapa Wah sama Wah dimuliakan sekali? Zat aja. Berikan penghormatan. Kebayang kemuliaan beliau. Satu langkah menguburkan dosa, satu angka mengangkat derajat. Mungkin di hadapan manusia yang lain disebutnya gelo. Kamana cenah eta geus indit deui wae cenah. Padahal cenah pamajikan budakna butuh kieu. Dan cara pandang iman dan takwa mah teu kaharti ku jelema normal. Atau disebut kadang ningali nu gelo teh asa urang nu leuwih gelo. Gelo mah dahar naon ge hirup kadang. Jelema gelo mah coba mun panggih jelema normal jeung jelema gelo. Panggih sisi jalan wa. Cek jelema normal teh eta jelema gelo. Eta pernah habis saumur hirup ngadenge aya jelema gelo ngomong ngali eta jelema normal can pernah. Ngahina jelema normal can pernah. Jelema gelo paling lembut hatena teh gitu. Paling lembut. Jadi urang nu gelo. Leuwih langkung gelo mah. Nyaho duit keur bansos dipaok gitu eta gelo. Apalagi tidak memuliakan ulama, bahaya. Tidak, daging ulama mah beracun, dikhianati akan malik. Maka kata Allah, yaj'al lahu makhraja, dikeluarkan dari segala permasalahan. Kalau takwa, lalu yang berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah datangkan rizki dari arah yang gak disangka-sangka, gak diduga-duga. Ada yang punya rizki tapi gak punya gaji. Ada orang yang punya gaji tapi nggak punya rezeki. Siapa orang yang punya gaji tapi nggak punya rezeki? Saya kan asli Jakarta, papa saya. Jadi papa saya ini saudaranya lumayan kaya-kaya. Tapi ketika saya ke rumah om papa saya, makanannya banyak Pak, kikil, semua ada, rendang. Tapi makanan om saya ini ternyata digram. Padahal kaya raya. Saya bilang, om kenapa nggak makan kikil, nggak makan rendang? Om punya penyakit. Nah ini contoh orang punya gaji nggak punya rezeki. Abi mah tergantung gaji Pak. Harta sayana abi mah cukuplah gitu. Tapi saya bebas makan apa saja yang saya mau. Saya punya rezeki meskipun tidak punya gaji. Siapa manusia yang paling bahagia? Manusia yang paling bahagia manusia yang takwa. Karena yakin rezeki akan didatangkan oleh Allah. Gak pernah kebayang dari Bandung bakal dikasih kopi sama rokok propos. Sampai ke sini hadir, dihadirin sama Allah. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang terakhir, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka siapa yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan urusan kepada Allah, maka Allah akan penuhi segala kebutuhannya. Anu langkung uninya siga nama kanu kebutuhan orang liwati Allah. Mungkin kita mah pengen menginginkan sesuatu, tapi kata Allah, sesuatu yang baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu yang buruk menurutmu pun belum tentu buruk menurut Allah. Cara pandang ini yang paling nikmat dalam kehidupan. Hingga terakhir
dari kesimpulan nasihat sederhana baik bagi diri saya pribadi. Ulama sepuh tika pungkur teh semingetan wae masalah takwa. Ayeuna kahartos. Bagaimana takwa ini menjadi potensi utama seseorang untuk bahagia di jalan Allah. Bahagia bagi orang yang takwa mungkin menjadi suatu hal yang sangat mengecewakan bagi manusia umumnya. Padahal orang yang takwa mah ruginya aja untung. Ruginya saja untung. Mungkin rugi kata manusia yang lain, tapi kata Allah beruntung. Insya Allah mudah-mudahan diempet-empet tahu sih teh Pak nah diundang deui, bapak diundang deui, abi paparing ngomong deui aya bahan deui. Nah di masa cepengan kamu abdi materi ini sebagai penguat saya sendiri. Mudah-mudahan kita sama-sama diajak sama Allah menjadi insan yang takwa, diwafatkan dalam keadaan takwa dan bersama dengan orang-orang yang takwa. Dan saya terakhir juga berdoa kepada Allah sekali lagi, semoga ini menjadi cita-cita yang luhur dan mulia. Apa yang diperjuangkan Maung Bodas di Nilangkala yang kelima, semakin bertambah anggota, semakin kuat solidaritasnya. Fa'alaqa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah persatukan hati-hatinya dan Allah kemudian menjadikan kita semua bersaudara. Saya kira itu mudah-mudahan diterima. Saya juga jadi saudara Maung Bodas. Ulah disasaha itu uak untuk Pamika Bandung. Oke, mangga langsung dikontak. Ayu dia oleh Kak Abdi. Abdi ya Kak Abdi mampir di Bandung. Da aya wargi di Bandung aya nama aya Handi Boni, aya Ayu dia. Insyaallah salah hijina mudahnya ada seueur pasti rencangan di Bandung. Itu saja, mohon maaf sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada para asatiz, uwa dan juga para murobi yang hadir di sini dan para sepuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.